Yo barudak, kembali lagi dengan Ihau di channel J2, dan kali ini kita bakal masuk ke dunia yang penuh dengan keseruan, kekacauan, dan aksi kocak yang terjadi saat satu playdate berubah menjadi petualangan yang tidak terduga. Tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita gas ke alur cerita film yang berjudul Playdate tahun 2025. Tapi sebelum lanjut, intro dulu. Kisah akan dibuka dengan adegan kejar-kejaran mobil yang menegangkan, memperlihatkan seorang pria yang berusaha menjaga keluarganya. Yang satu nampak santuy sedangkan yang satu lagi tampak panik, tetapi cerita lalu mundur ke 24 jam sebelumnya saat berlangsung pertandingan hoki anak-anak di sebuah sekolah. Di sana ada Lucas, anak yang kurang percaya diri dan ragu untuk bermain. Ayahnya yang bernama Brian terus memberikan semangat. Awalnya pertandingan berjalan lancar hingga akhirnya Brian memutuskan untuk memasukkan Lucas ke tim utama. C'est n'importe quoi, sérieux. Parce que si je me plante, ils vont tous m'en vouloir. Je crois que c'est peut-être mieux si je reste sur le banc. Keputusan ini menuai penolakan karena dianggap melanggar aturan dan Lucas dinilai belum siap. Meski sempat merasa tertekan, Lucas tetap didorong ayahnya untuk berani hingga akhirnya ia turun ke lapangan dan mulai bermain. Je t'aime, papa. Awalnya Lucas bermain cukup baik, namun ritmenya menurun hingga timnya kalah telak. Kekalahan itu memicu gangguan di sekelompok anak di sekolah yang kerap mengusiknya. Mereka menekan dan mengintimidasi Lucas sementara ia hanya bisa terdiam. Ça va, Lucas? Hey, les gars, je suis vraiment désolé si j'ai fait un truc, c'est tout. Brian tidak terima melihat putranya diperlakukan seperti itu. Ia mencoba menegur anak-anak tersebut, namun justru mendapatkan tantangan. Tak ingin masalahnya membesar, Brian memilih untuk menghindar. Menyadari Lucas sering mendapat perlakuan tidak menyenangkan, Brian menceritakannya kepada Emily. Emily sebagai ibunya menyarankan melaporkan ke sekolah, tapi Brian ragu karena khawatir Lucas akan dicap lemah. Brian, c'est toi son nouveau père. T'as raison. Je te promets de tout faire pour que personne n'ait jamais de mal, ok? Fini les méchants mouflets. Malam harinya Brian menyadari peran sebagai ayah sambung bukanlah hal yang mudah. Ia ingin benar-benar hadir untuk Lucas. Meski melihat anak itu lebih berbakat membuat konten daripada jadi atlet, Brian berharap Lucas punya fisik yang kuat dan mampu menjaga diri, dan Emily mendukungnya, apalagi ia baru diterima bekerja. Oh, c'était comment? Franchement, je trouve pas les mots. Brian lalu mengaku telah kehilangan pekerjaannya karena melanggar aturan saat memasukkan Lucas ke dalam tim. Emily pun meminta Brian untuk fokus mengurus rumah dan membangun kedekatan dengan Lucas. Keesokan harinya, Brian mengajak Lucas berlatih lempar bola di lapangan. Namun ia sempat terdistraksi oleh deretan mobil abu-abu dan perkenalan singkat dengan sekelompok ibu-ibu. Tu fais la fête, Brian? Est-ce que je fais la fête? Brian menolak ajakan bersantai dan segera mencari Lucas lewat GPS di jaketnya. Latihan pun dilanjutkan meski hasilnya belum memuaskan karena Lucas masih kesulitan. Di tengah kekecewaan, Brian melihat seorang ayah dan anak lain yang bermain dengan sangat mahir, di mana hal itu membuatnya merasa iri. Brian tak ingin kalah dan terus memaksa Lucas untuk menerima lemparannya. Meski kemampuan Lucas belum seimbang, tiba-tiba seorang pria bertubuh tinggi mendekat dan memberikan Lucas beberapa arahan yang sederhana bagaimana cara menangkap bola dengan benar. Dan pria itu bernama Jeff, ini dia orangnya. Dengan semangat, Jeff mengajak Brian untuk bermain bersama anak-anak mereka, dan meski sempat menolak, Brian akhirnya terseret untuk bergabung. Akan tetapi Lucas dan CJ yang merupakan anak Jeff mulai akrab. Sambil bermain mengejar kupu-kupu, Jeff meminta CJ untuk melepaskannya. Namun tanpa diduga, CJ justru melakukan hal yang membuat Brian merasa janggal. Merasa ada yang tidak beres, Brian mengajak Lucas untuk pulang, tetapi Lucas menolak dan ingin mampir ke rumah CJ untuk bermain. Karena tidak punya pilihan, Brian pun menyetujuinya. Mendengar itu, Jeff terlihat antusias dan mengajak tos. Namun respon CJ justru di luar dugaan. Wow. Oh, souviens-toi, arrête. Oh, putain.
Brian yang tetap mengantar Lucas ke rumah Jeff meski merasa curiga bahkan sempat mengirim lokasi ke Emily. Sesampainya di sana, Jeff menyambut Brian dengan pelukan terlalu erat, sementara rumahnya terlihat berantakan. Jeff menjelaskan bahwa ia baru pindah dan menunjukkan foto masa lalunya bersama tentara, termasuk pengalaman traumatis saat rekannya ditembak. M'ont vidé de son sang dans mes bras pendant que je le regardais. Truc de dingue, non? Non? Di tengah obrolan, Jeff bercanda dengan pistol mainan yang berisi saus dan membuat Brian kaget. Ia menceritakan bahwa ibu CG baru meninggal sehingga mereka pindah untuk memulai hidup baru sekaligus memperkenalkan nama lengkap CG yakni Christopher Jeff dan daftar aktivitas yang sudah direncanakan. Tu le laisses parler comme ça, ton gamin? Brian juga membantu menyiapkan makan siang hingga Lucas masuk dan memperingatkan ada orang mengawasi dari belakang rumah. Jeff pun mengecek namun bukannya menemukan ancaman, ia malah mengajak semua orang untuk pergi. Brian terkejut melihat deretan mobil Honda Odyssey dengan model yang sama seperti mobil-mobil Mama Mafia yang pernah ia lihat di lapangan. Mereka pun tiba di restoran pizza dengan playground yang penuh dengan anak-anak. CG asik bermain, Jeff santai, sementara Brian masih canggung menyesuaikan diri. Jeff merasa sudah mendapatkan teman baru dan mengajak Brian membentuk band, tapi Brian menolak karena ingin fokus pada keluarganya. Ça te dit qu'on monte un groupe? Non. Di tengah obrolan itu, Jeff melihat sosok misterius yang bernama Bahlul. Ia buru-buru meninggalkan Brian untuk membeli kaus kaki dan saat Bahlul masuk ke sebuah ruangan, Jeff menyelundupkan koin curian ke dalam kaus kaki yang baru dibelinya lalu diam-diam mengikutinya. Ternyata Jeff salah sasaran dan justru memukul badut maskot lalu tanpa sengaja masuk ke arena tembak-tembakan, membuat anak-anak mengira ia adalah penjahat. Sementara itu, Brian yang bosan hanya scroll HP melihat seorang badut mendekat mengajaknya bermain. Ia merasa risih dan mencoba untuk menolak, tapi seorang fotografer memotret mereka. Tak lama kemudian, CJ dan Lucas kembali untuk makan pizza. CJ mengaku belum pernah mencoba makanan itu. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, ia mengatakan Jeff bukan ayah kandungnya. Bahkan tak tahu siapa sebenarnya Jeff. Brian pun panik, segera mengajak Lucas dan CJ untuk pulang sampai-sampai meninggalkan ponselnya. Saat hendak keluar, petugas menahan mereka karena CG tiba-tiba mengaku tak mengenal Brian maupun Lucas, sementara badut kembali mengganggu Brian. Untungnya Jeff muncul tepat waktu dan menolong mereka, mengajaknya kabur tapi Brian ragu dan membawa Lucas bersamanya. Badut yang marah muncul lagi disusul Bahlul yang menembakkan senjata, tapi malah terkena badut hingga terkapar. Jeff kemudian membawa mereka kabur meski terus diserang dari berbagai arah. Brian pun menuntut penjelasan dan Jeff mengaku Bahlul dan anak buahnya memburu CG yang memang bukan anak kandungnya. Betapa terkejutnya Brian saat melihat wajahnya tiba-tiba muncul di billboard sebagai penculik yang menjadikannya sebagai buronan. Lolos dari geng Bahlul, kini polisi memburu mereka. Brian terpaku pada deretan mobil Odyssey Mama Mafia. Sementara itu, Jeff melihat itu sebagai peluang kabur meski seorang ibu-ibu menyadari dan memerintahkan pasukannya bergerak sehingga... Ouais, pourquoi tu ralentis? Je vais les mettre en orbite. Ouais, mais en orbite. Jeff menyadari deretan mobil Honda itu adalah para ibu-ibu yang menutup jalan. Sementara dari mobil Mama Mafia yang bernama Leslie menyuruh anaknya untuk menodongkan pistol listrik ke arah Jeff tapi tidak kena. Di sisi lain Bahlul masih mengejar dari belakang dan mereka akhirnya berhasil kabur. Ouais, non, je tire pas, ça va maintenant.
Karena mobil Jeff yang rusak, ia sampai mengusahakan untuk mencuri mobil lagi, tapi Brian menolak dan membawa Lucas serta CG pergi. Jeff menahan CG karena jika Bahlul menemukannya bersama Brian, keluarga Brian bisa terancam. Si tu rentres avec lui, ils vont te retrouver toi et ta famille et ils vont vous assassiner un par un. Jeff kemudian mulai menceritakan asal-usul CG. Setelah keluar dari militer, ia bekerja sebagai satpam di gedung misterius, bertugas patroli dan kadang ikut tes narkoboy. Beberapa minggu lalu, truk mencurigakan membawa peti kayu besar dan Jeff memasukkannya ke gudang. Saat hendak pergi, ia mendengar suara dari salah satu ruangan dan menemukan seorang bocil di dalamnya. T'es cerné, enfoiré! Oh putain, mais qui est là? Donc j'ai défoncé la porte parce que je suis juste super balèze. Et là, qu'est-ce que j'ai fait? Di tengah pembicaraan, Brian pun bingung dan berniat untuk membawa Lucas serta CG pergi. Tapi tiba-tiba kedua bocah itu malah menghilang. Ternyata mereka kabur ke sebuah toko dan menenggak minuman berkafein tinggi, di mana hal itu mengakibatkan mereka bertingkah seperti zombie dan merusak barang di sekitar. Sementara itu Bahlul ternyata masih hidup dan berhasil melacak lokasi Lucas lewat GPS, lalu mengerahkan anak buahnya untuk memburu bocah-bocah itu. Dalam pelarian, Lucas bertemu dengan geng pembuli sekolahnya, namun karena efek minuman energi, Lucas justru berani melawan mereka sehingga beres dengan melawan geng pembuli, mereka justru berpapasan dengan mobil Bahlul. Beruntung mereka cepat bersembunyi hingga Brian muncul, tapi salah satu anak buah Bahlul tiba-tiba muncul. Brian baru sadar bahwa mereka mudah dilacak karena GPS Lucas masih aktif, lalu menyuruhnya untuk mematikannya. Ils suivent Lucas à distance depuis mon téléphone. Setelah situasinya aman, Brian curhat tentang rasa gagal sebagai ayah sambung dan Jeff menenangkannya dengan mengatakan tak ada manusia yang sempurna. Untuk menghindari Bahlul, Jeff membelokkan mobil ke sebuah kompleks hingga bertemu ayahnya yang lama tidak ditemui. Sang kakek terkejut melihat CG karena wajahnya mirip dengan Jeff kecil. T'as craché au même âge. Enfin... venez. Jeff bengong karena sama sekali tidak tahu siapa ibu CG, mengingat masa lalunya yang rumit. Ia kemudian meminta ayahnya untuk menampung Lucas dan juga CG sampai urusan dengan Bahlul selesai. Namun ayah Jeff yang diketahui bernama Gordon menolak dengan tegas, mengingat dirinya bukan sosok yang bisa diandalkan dan bahkan pernah menitipkan Jeff kecil ke panti asuhan. Non, je suis désolé. Je suis pas le genre de gars qui aide. Di dalam mobil, Jeff yang kecewa dengan ayahnya mulai bercerita tentang masa lalunya di militer. Ia mengaku keluar bukan karena kematian rekannya, tapi karena tak sanggup menembak musuh. Meski berbakat, ia dianggap gagal dan dikeluarkan dari kesatuan. Toujours été là pour moi. Leur montrer qu'on sera là pour eux. Setelah seharian kabur dari Bahlul, polisi dan geng emak-emak mafia, Jeff dan Brian berhenti sejenak untuk makan. Jeff teringat seorang pegawai gedung misterius yang bernama Jaka yang kemungkinan tahu lebih banyak soal asal-usul CG. Ia lalu menyusun rencana dengan Brian membuat akun Tinder palsu menggunakan foto Emily untuk memancing Jaka datang. Rencana itu pun berhasil dan Jaka datang ke lokasi untuk bertemu dengan Emily, namun saat akan masuk tiba-tiba... Oh non. T'es foutu, pervers. Sesi interogasi pun dimulai. Jeff menanyakan langsung kepada Jaka tentang apa yang sebenarnya terjadi pada CG. Awalnya Jaka keras kepala, tapi setelah diberi uang sebagai pelicin, ia mulai buka suara. Dengan nada bergetar, Jaka mengaku bahwa CG bukan anak kandung Jeff, melainkan hasil cloningnya sendiri, yang dirancang lebih kuat, gesit, cerdas, dan tanpa rasa kasih sayang. Pourquoi vous avez fait ça? Non, j'ai rien fait du tout. J'y suis pour rien. Moi, je suis que le babysitter. Tujuannya bukan anak biasa, tapi proyek super. Pernyataan itu sontak membuat Brian, Jeff, dan kedua bocah tersebut terkejut. Brian kemudian menanyakan dalang dibalik semuanya. Jaka menyebut nama Simon Maddox. Je vais avoir le... Ah non, non. Pose cette lampe, Simon Maddox.
Setelah pengakuan itu, Jeff justru senang karena menyadari gerak-gerik CG meniru dirinya, seperti melihat versi mini dirinya sendiri. Sementara itu, Brian mencoba mencari tahu siapa sebenarnya Simon lewat media sosial. Saat serius scrolling, ponselnya pun berdering. Nama Emily muncul, tapi yang terdengar bukan suara istrinya, melainkan suara asing yang dingin dan misterius. Et qu'on s'amuse un peu avec elle. Non. Brian yang sudah terjepit berpura-pura mengajak Jeff untuk menyerbu lokasi Simon dan berhasil ia lacak. Dalam perjalanan, Jeff menceritakan betapa bahagianya ia dengan kehadiran CG dan bertekad menjadi ayah yang baik, membuat Brian makin merasa bersalah. Tak lama mereka tiba di area rongsokan dan deretan mobil segera memasuki lokasi dan sekelompok pria bersenjata mengepung mereka. Sementara Simon muncul dan menarik CG paksa. Jeff memohon waktu sebentar untuk berpamitan dan Lucas menyerahkan hoodie kesayangannya sebagai kenang-kenangan. Setelah Simon pergi, Bahlul tiba-tiba muncul dan menodongkan pistol dengan niat menghabisi mereka, akan tetapi Jeff langsung menghajarnya hingga pingsan dan tak lama ponsel Brian berbunyi yang ternyata notifikasi lokasi CG muncul dari GPS yang masih tersimpan di hoodie yang tadi diberikan Lucas kepada CG. Tanpa banyak basa-basi, Jeff, Brian, dan Lucas mengikuti titik GPS itu yang membawa mereka kembali ke gedung misterius tempat Jeff dulu bekerja. Setelah menyusup, mereka mengikuti arah GPS ke ruangan yang mencurigakan, tapi sinyal tiba-tiba hilang. Memaksa mereka berpencar mengandalkan naluri, Brian masuk ke sebuah ruangan penuh alat-alat aneh yang mencurigakan. Salut. Saat Brian meneliti ruangan, betapa terkejutnya saat melihat CG yang kini memakai seragam militer lengkap. Karena senang, Brian menelpon Jeff untuk memberitahukan bahwa ia telah menemukan CG. Namun saat Jeff tiba, mereka dibuat bingung karena ada dua bocah yang persis sama dengan CG. Jeff mencoba menilai mana yang asli dan mana yang cloning. Tapi sebelum sempat selesai, bocah-bocah itu malah mengajak adu jotos dengan Jeff. Melihat situasinya yang semakin kacau, Brian dan Jeff memutuskan untuk segera meninggalkan tempat itu. Namun sebelum sempat jauh, segerombolan bocah kloningan Jeff dengan seragam identik muncul dan langsung menyerbu mereka sehingga... Désolé. Non, je veux plus rien. Viens de là. Tu connais une raclée à des milliclones de moi. Excuse-toi. Pardon, je t'ai fait mal. Setelah lolos dari serbuan bocah kloningan, Brian dan Jeff mendengarkan dentuman aneh dan mengikuti sumbernya. Betapa terkejutnya mereka saat ratusan bocah kloningan muncul menyerang. Saat akan kabur ke pintu keluar, namun pintu menutup otomatis sehingga terjebak di dalam. Pasrah, mereka hanya saling menggenggam tangan. Namun bocah-bocah itu tak bisa menyentuh mereka karena terhalang sistem sensor keamanan. Menyadari itu, Brian dan Jeff tertawa puas melihat para kloningan ngamuk dari balik penghalang, tapi tiba-tiba Jeff dan Brian digiring anak buah Bahlul dengan ancaman senjata. Setiwanya di sebuah ruangan, Brian berhasil kabur, sementara Jeff disekap dan dipaksa masuk ke ruang serba putih, di mana Simon menunggunya bersama Kolonel Kurtz. Kolonel menjelaskan bahwa Jeff dulu adalah prajurit favoritnya, mempunyai fisik sempurna tapi terlalu berempati. Karena itu, Kolonel bekerja sama dengan Simon untuk menciptakan kloningan Jeff yang lebih kuat tanpa empati dan bisa dijadikan tentara ideal menggunakan sampel DNA Jeff dari tes narkoboy. Untuk menguji kloningan itu, Kolonel memberi CG sebuah busur panah dan memerintahkannya untuk menargetkan Jeff.
Beres melumpuhkan anak buah kolonel, tinggal sang dalang sendiri yang menodongkan pistol kepada Jeff. Berniat untuk membunuh mantan prajurit andalannya, tapi saat kolonel ngeh, Jeff langsung memukulnya hingga terkapar. Lalu keempatnya pun berhasil keluar, dan untuk memastikan tidak ada sisa rencana gila kolonel maupun Simon, Jeff menyalakan detonator dan membuat seluruh gudang proyek cloning meledak habis. Un bouton et boum. Tamat ending yang cukup mendetonatorkan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah mengingatkan kita bahwa jadi orang tua tidak harus sempurna. Yang penting berani hadir, belajar, dan melindungi keluarga meski hidup lagi absurd. Keluarga itu dibangun dari pilihan dan ketulusan, bukan hanya hubungan darah. Saya Ihao mewakili jajaran direksi Jet2 Movie yang bertugas mohon pamit undur diri dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya. Goodbye.